Oke, luar biasa saudara. Mari saudara-saudara berikan salam kanan kiri, katakan Yesus mengasihi engkau, amin. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bentar, kita akan tes dulu saudara. Lagunya. A new device has been connected. Oke. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri saudara-saudara. Mari kita rayakan ibadah kita celebration hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Ketika kami berkumpul, Tuhan hadir di tempat ini. Kami bersyukur buat jamahan-Mu, buat setiap umat-Mu yang hari ini Tuhan lawat. Kami bersyukur kami bisa melihat ada hal-hal yang luar biasa terjadi di hari ini Tuhan. Kami mempersilakan Engkau untuk bekerja sepenuhnya, menjamah setiap hati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dengan setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati kami, Tuhan, apa yang kami perlukan, Tuhan, kami terima suplai yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yeay. Sekali lagi saudara berikan salam kiri kanan, katakan mari kita lompat buat Tuhan. Yeay. Siap saudara ya. Tak pernah ragu. Yo. Tak pernah ragu akan kesetiaanku. Kau pegang, amin, sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Dan percaya. Ngomong sama Tuhan. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuasaan. Kuasamu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi saudara, tak pernah ragu. Oke. Tak pernah ragu. Ngomong sama Tuhan. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidup. Amin, amin. Sepenuh jiwaku dan percaya. Saudara gak sendirian, saudara, ada Tuhan yang menuntun. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi Yesus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuasaan.
Bagi siapa? Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik. Hari ini kita ada tim baru, saudara. Mas Robert. Oke. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Dengan sumber-sumber kekuatan kuasamu. Amin, amin Tuhan Yesus, denganmu Tuhan bukan percaya. Kami gak sendirian, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Terakhir, selamanya. Selamanya. Amin, amin. Hey. Saudara, kita hari ini banyak lagu baru, saudara ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat-sangat luar biasa. Ini favorit saya, saudara. Lagunya mantap sekali. Judulnya Tinggal Dekat. Siap-siap lambat, saudara ya. Yuk. Rasakan diriku di dekatmu sama, bersandar di bahumu, mendekat tubuhmu. Amin. Curahkan semua isi hati ini, suka duka hidupku, ku katakan semua hanya kepadamu, tempat bernaungku. Padamu ku dapatkan kekuatan baru siap untuk tinggal dekat di hati. Selamanya bersamamu, jangan tinggal dekat di hatiku. Selamanya bersamamu, aku tahu. Oke. Rasakan diriku, rasakan diriku di dekatmu, bersandar di bahumu, mendekat tubuhmu. Kucurahkan semua. Belum. Kucurahkan semua. Kucurahkan semua isi hati, suka duka hidup. Mari yang katakan saudara, hanya kepadamu tempat bernaungku. Padamu ku dapatkan kekuatan baru. Dekat di hati, yang aku mau.
Selamanya bersamamu, jangan ku mau yang dekat di hati. Dan aku mau selamanya bersamamu, jangan ku mau, jangan ku mau, jangan ku mau, jangan ku mau, yang ku mau. Sekali lagi yang ku mau, yeah. Yang ku mau, yang ku mau, yang ku mau bersamamu, yang ku mau, Bapa bawa daku, Bapa bawa daku, selamanya bersamamu, amin Tuhan, dekat di hati, yang aku selamanya bersamamu, yang aku mau. Amin. Haleluya, saudara. Di sini mungkin bertangga-tangga, saudara, ya. Jadi lompatnya agak susah, saudara. Kalau dulu kita dicek, pagi ini sudah keringetan semua, saudara. Amin. Ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur dia, saya bacakan, saudara, ya. Mazmur 68 ayat yang ke-8. Tuhan berkata seperti ini, saudara. Oke. Haleluya. Ya, saudara. Saya diberkati mengenai ini, saudara, hadirat Tuhan, saudara, ya. Mazmur 68 ayat yang ke-8 ngomong gini, saudara. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi bahkan langit mencurahkan hujan. Bahasa Inggrisnya ngomong gini, saudara. Oh God, when you went out before your people, when you marched through the wilderness, saudara. Tuhan itu saat kita kering, saudara, kita kadang nggak ngeliat Tuhan. Padahal Tuhan itu, firman Tuhan ngomong ada di depan kita, saudara. Ya. Dan Tuhan ngomong kayak gini, di tanah yang kering itu, saudara, ketika Tuhan berjalan, saudara, the earth will shook and the heaven also drop rain at the presence of God. Bumi bergoncang dan langit pun itu mencurahkan hujan di hadirat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau kita berkumpul di sini, saudara, ada hadirat Tuhan di sini, saudara. Yang kering-kering dalam hidupmu, saudara, itu dibasahi sama Tuhan, saudara. Amin. Di dalam Alkitab itu, saudara, ya, Yesus nggak pernah datang ke pemakaman, saudara. Kenapa kok kayak gitu? Setiap pemakaman yang jadi sama Yesus itu ada kebangkitan, saudara. Lazarus yang meninggal, Tuhan datang, dia bangkit. Anak muda di Nain, ada yang mati, dibangkitkan sama Tuhan, saudara. Juga dalam hidup kita semua, saudara, kalau ada hal-hal yang mati, ada yang kurang, ada yang garing, ada yang nyungsep dalam hidup kita, saudara, ada Tuhan di sana, saudara, dibangkitkan sama Tuhan, saudara. Amin. Mari kita sama-sama nyembah Tuhan, saudara, ya. Aku yang luar biasa, saudara. Mainkan. Embrace by your grace. Embrace by your grace. Mercy lasts forever. Amen. Grateful for your cross and the blood you shed for me. Make me righteous in your sight. Jesus, Jesus. I feel going down and nothing seems alright. The voice of condemnation clouds my heart. I will run to your love and not in my performance.
Pandang Tuhan, saudara, pandang Tuhan. The numbers of my are marked by you. Apa yang penting, saudara, Tuhan peduli. Amen, amen. And even when you will faithfully stay. It's you who fight the fight for me. Angkat tanganmu, saudara. Embraced by your grace, your great and failing love, and your merciless. Selamanya grateful for your cross and the blood you shed for me. Make me righteous in your sight. Kita nyanyi verse 2-nya, saudara, ya. When I feel so low, when I feel so alone, and no one understands me, the emptiness in my soul, make me lari ke Tuhan. I will run to your love, and not the worldly comfort, for by your sacrifice I'm loved. Say it together. Numbers of my hairs, all are marked by you. What matters? What matters to me? Amen, amen, Tuhan. And even when I fail, you faith, my Jesus. You, my Jesus, the fight for me. Sing it together, church. It's by your grace, your great and failing love, and your Jesus Tuhan, forever grateful for your cross that you set for me. Righteous, numbers of my hair, the numbers of my hairs. Oh, Jesus, what matters? You care, Tuhan care, Tuhan. Even when I fall, you will faithfully stay. Jesus, fight the fight for me. It's by your grace, your great and failing love, and your merciless. Selamanya Tuhan, grateful for your cross and the blood you shed for me. Make me righteous in your sight. Saudara, lagu ini berkata gini, saudara. Ketika kita dipeluk sama Tuhan, kasihnya Tuhan itu gak pernah gagal, saudara. Dan yang keren ini gini, saudara. Your mercy itu last forever, saudara. Kita kan sering mengira ya, kasihnya Tuhan tuh terbatas sampai kita pas berhasil aja saat itu sama Tuhan, gitu ya. Tapi di sini ngomong bahwa kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu gak ada batasnya, saudara. Kita pikir hari ini sudah selesai, gitu ya. Kemarin sudah selesai karena kita nggak sempurna, tapi ternyata masih ada terus, saudara. Last forever, saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi, saudara, ya. Embraced by your grace, kan. Sekali lagi dengan lebih dalam, saudara. Embraced by your grace, your great and failing love, and your mercy lasts forever. Grateful for your cross and the blood you shed for me. Make me righteous in your eyes. Sekali lagi, embraced by your grace, embraced by your grace, your great and failing love, and
and your mercy last forever. Grateful for your cross, grateful for your cross. Darahmu Tuhan, the blood you shed for me, made me righteous in your sight. Put God's favor, put God's favor on my side. I'm forever deeply loved. Mari sembah Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan memeluk kami. Ini my soul. Ini nayara maya sheniko. Ini nayara maya sheniko. Nayara my soul. Mari naikkan doamu di depan Tuhan. Jesus, Jesus, you are for me. Jesus, 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 holy precious God. My soul. Yesus. Members of my head, all I must. Apa yang penting buat kami, buat penting buatmu Tuhan. Yesus, you care. Even when I fall, you will faithfully stay. You fight the fight for me. Sing it together. Embraced by your grace, your great failing love, for your mercy lasts forever. Grateful for your cross and the blood you shed for me. Make me righteous in your sight. Put God's favor on my side. I'm forever deeply loved. Amen. Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa cinta-Mu gak pernah berhenti, gak pernah stop buat kami Tuhan. Apa yang menjadi kepedulian kami, apa yang jadi masalah dan perhatian kami, Tuhan juga memperhatikan, Tuhan juga peduli. Kami sama-sama sepakat untuk menerima kasih-Mu, kebaikan-Mu, firman-Mu juga yang akan Kau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan sudah berdoa. Amin. Oke.
Silakan dulu saudara. Sebelum masuk ke firman saudara, kita akan belajar sebuah lagu baru lagi. Cukup nggak nikmat saudara ya? Oke. Ya. Amin. Ini juga lagu kebangsaan kita nih saudara ya dulu. Tuhan berkata, Tuhan berkata, renungkanlah firman-Ku, perkatakan janjiku, turuti, lakukan perintahku, jangan kau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya kau selalu berhasil di setiap jalanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu selalu, sebab aku besertamu. Kemanapun kau pergi, kau tak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu. Kau akan menggenapi semua panggilan hidup. Tiada musuh yang sanggup untuk menghadapimu. Setiap tempat yang menjadi milikmu, kau akan membawa kebangunan ke seluruh negeri, dan nama Tuhan dimuliakan seumur hidup. Kita masuk verse 2 saudara ya. Ku jawab Tuhan, ku renungkan firman-Mu, amin. Ku ucapkan janji-Mu, ku lakukan perintah-Mu, takkan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya ku selalu berhasil di setiap jalanku. Kuatkan dan teguhkan hatimu selalu, sebab aku besertamu. Kemanapun kau pergi, tak akan membiarkanmu, kau meninggalkanmu. Kau akan menggenapi semua panggilan hidupmu. Tiada musuh yang sanggup untuk menghadapimu. Setiap tempat yang kau injak kan jadi milikmu. Kau akan bawa kebangunan ke seluruh negeri, dan nama Tuhan dimuliakan seumur hidup. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu selalu, sebab aku besertamu. Kemanapun ku tak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu. Kau akan panggilan hidup. Tiada musuh yang sanggup menghadapimu. Setiap tempat yang kau injak kan jadi milikmu. Bawa kebangunan ke seluruh negeri, dan nama Tuhan dimuliakan seumur hidup. Masa depan
ada di tanganmu. Tuhan dimuliakan seumur hidup. Oke. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Sudah. Terima kasih. Saya panggilkan penatua. Wis, silakan. Ya, shalom saudara-saudara semuanya. Saya mau ambil contekan dulu, karena bahannya agak banyak ya. Kita mungkin 2 jam di sini. Canda. Ntar saya taruh jam tangannya di sini biar nggak kelamaan ya saudara ya. Iya, biar nggak lupa waktu. Oke. Sekali lagi, shalom saudara-saudaraku. Nah, saya mau review singkat aja saudara ya. Tema tahun ini apa saudara? Effortless growth. Ya. Terus, bahasa yang gampang yang bisa kita ingat sampai sekarang. Yes, wede. Tepuk tangan untuk remaja dong. Yeay. Luar biasa. Ya, siapa penatuannya? Iya. Cemepak, waduh. Jadi semuanya sudah tersedia ya. Ayatnya di Markus 4 ayat 26 sampai 29 itu ya. Jadi ketika malam, wah, benih itu ditanam, kita enggak tahu tumbuhnya gimana, kapan, dia akan tumbuh-tumbuh sendiri. Enggak usah dipaksa-paksa ya. Jadi Allah lah yang memberikan pertumbuhan, bukan kita, saudara. Kita enggak perlu ngomongin, weh tanaman tumbuh, tumbuh, tumbuh. Enggak usah gitu ya. Biarkan benih itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, cemepak, kita enggak perlu susah payah, makanya effortless. Waduh. Tapi saya merenungkan kata effortless, jangan sampai salah saudara ya. Kata effortless itu kan effort, usaha, susah payah, less. Berarti nggak pakai susah payah. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Intinya kita melakukan sesuatu, tapi nggak kepayahan, saudara. Nggak soro gitu ya. Jadi saya jadi ingat ayat firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Yes, susah payah tidak menambahinya. Ya. Tapi saya percaya itu bukan cuma kata sugih untuk duit tok, saudara. Sugih dalam semua aspek. Saudara yang butuh hikmat, saudara terima. Saudara yang butuh apalagi jalan keluar, saudara terima. Enggak melulu duit, saudara ya. Jadi jangan pikir aku melok Tuhan supaya sugih. Enggak, saudara. Saudara tidak hanya akan sugih, limpah. Limpah dalam segala hal ya. Nah, sedikit mengulas cemepak, saudara ya. Saya sempat merenung. Karena kan hari ini sudah kelihatan judulnya ya, effortless obedience. Berarti ada yang sesuatu dicepak nih. Nah, kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang sudah cemepak itu bisa macam-macam, saudara ya. Ada yang bilang kalau saya punya keinginan, tiba-tiba contoh nih ya, saya ambil contoh aja yang gampang ya, yang relate dengan kita. Misalkan saya suka fashion gitu ya, misalkan gitu. Saya suka fashion. Lagi jalan-jalan di mall, kita lihat kanan kiri, wah, sale. Wah, dalam sale itu kita juga lihat brand, merek-merek ya. Terus ada brand terkenal, sale-nya gede, cemepak ini. Ya. Tapi apakah seperti itu? Belum tentu. Cemepaknya kita belum tentu cemepaknya Tuhan, saudara. Ya. Kita nganggap, wah ini diskon ini pasti buat saya, Tuhan sudah cepak nih. Belum tentu, saudara. Ya, hari itu kita bisa nikmati, besok nggak bisa makan. Apa Tuhan pengen kayak gitu? Enggak. Nah, ketika kita melakukan, oh ini benar dari Tuhan, langsung, waduh, langsung check out, langsung bungkus, bawa pulang. Besok nggak bisa makan, gegeran suami istri. Gara-gara kamu sih, nah, enggak kamu loh. Apa itu yang Tuhan pingini? Terus kita ngomel sama Tuhan, Tuhan sing cepak no lo, kok iso gegeran lo?
sudah follow live belum? Ya. Jadi saya membayangkan kata cemepak itu seperti satu bungkus Indomie, saudara. Ya. Siapa di sini yang nggak suka Indomie angkat tangan? Yang nggak suka? Nggak ada. Oh, enggak boleh. Semua pasti suka ya. Nah, Indomie itu adalah bukti cemepak, saudara. Kok iso? Bisa. Apakah saudara waktu kelihat di balik bungkusnya, di situ ada ingredient, maksudnya apa aja yang terkandung di dalamnya, saudara bikin sendiri, tepung, dicampur apa dan apa jadinya mie, apa saudara bikin kayak gitu? Enggak kan? Sudah ada mie instan. Bumbu, nyiapin apa? Minyak, apa segala macam. Apa saudara nyiapkan beli? Enggak kan? Ada di situ, saudara. Tinggal ngikuti instruksi, follow life. Ya, ngikutin aja. Wih, bikin mie gampang ya. Iya, karena sudah dicepak nih. Ya, saya percaya dicepak Tuhan, cemepak itu seperti itu. Kita sudah terima, tinggal kita melakukannya step by step. Nah, itu sedikit review ulang ya saudara, supaya nggak lupa. Karena saya merasa tahun ini tahun yang luar biasa untuk pembebasan betul dari belenggu yang selalu bikin kita harus gitu ya. Padahal di atas kayu salib itu ada yang sudah berkata apa? It is finished. Ya. Oke, kita masuk slide yang pertama. Ya, kita akan belajar tentang effortless obedience. Oke, ya, kelihatan nggak ya? Saya agak pinggir sedikit ya. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Wah, ini ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perjanjian lama, saudara ya. Harus taat dengerin Tuhan ya. Jadi jangan sampai di sini ada yang miss apa yang Tuhan mau katakan. Kalau kita hidup di perjanjian lama ya, saudara main HP nggak ingat keluar terkutuk saudara. Serem. Ya, step-stepnya harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Gagal satu berarti gagal semua. 10 perintah, gagal satu, gagal semua ya. Loh, berkatnya apa aja? Nah, berkatnya itu ada, yaitu tadi ya di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Nah, itu berkatnya banyak, saudara. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Wede. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu. Waduh, keren ya. Semua yang saudara miliki ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bahkan untuk urusan musuh-musuh pun kita dilindungi loh. Keren ya, kita dijagai. Dan Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Dan ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan seterusnya dan seterusnya. Berkatnya wakeh. Nah, tapi kalau kita nggak taat gimana saudara? Next slide. Nah, ini dia. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan baca sama-sama saudara, mencapai engkau. Berarti apa? Dikejar gue. Pasti datang. Wih, serem ya perjanjian lama saudara. Dan saya juga belajar memperhatikan di kitab Ulangan ini ya. Tadi ngomongi berkat,
itu cuman ayat 1 sampai 14, Saudara. Tapi kalau ngomongi kutuk, cek dowo nih, Saudara. Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Ya, yang menjabarkan tentang kutuk-kutuknya itu sampai ayat 46 itu ya, lebih jelas Saudara. Kutuknya apa ae? Tak baca no sithik-sithik Saudara ya. Widih. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai ada penyakit sampar akan melekat. Aduh. Menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, kepialu, sakit radang, kekeringan. Masalah, serem Saudara. Kalau hidup di perjanjian lama serem Saudara, saya pasti kena ini. Ginjel-ginjel. Ya, maksudnya kita terima, waduh kok serem-serem ya. Saya juga bertanya dalam hati, Tuhan kenapa kok kutuknya ketok wake ya. Saudara, kita kalau ke anak, nek sayang sama anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Saudara kalau ngelarang pasti rada ekstrim kan? Weh jangan megang itu, colokan itu, nanti kesetrum lu kamu, nanti mati lo kamu. Mungkin kata-katanya se-ekstrim itu gitu ya. Weh jangan mainan pisau, nanti kepotong ini, nanti aduh darahnya keluar gitu. Kayaknya Tuhan pengen jabarkan kutuk seperti itu, Saudara. Serem. Jangan kamu milih itu. Kalau kamu milih nggak mendengarkan aku, serem. Justru saya merasakan malah di situ ada kasih Bapa buat kita. Ojo bok pilih sing elek, nah aku nggak kepingin. Aku pengen kamu diberkati. Aku pengen kamu hidup. Aku pengen kamu menikmati segala kelimpahan yang daripada aku. Aku nggak pengen kamu sakit, nggak pengen kamu menderita. Aku nggak pengen kamu susah payah. Ya. Tapi ini perjanjian lama, Saudara. Ada aturan mainnya. Aduh, serem Saudara ya. Nah, tapi ada kabar baiknya di perjanjian baru. Apakah itu? Nah, ini dia Saudara. Silakan baca sama-sama. 2, 3. Yesus ketaatan bagi kita. Yeay, tepuk tangannya mana nih? Terus habis tepuk tangan pada bingung, maksudnya apa? Yesus menggenapi ketaatan bagi kita. Loh, apa maksudnya? Kita baca ayatnya satu persatu dulu ya. Di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka, ini Yesus sedang ngomong tentang dirinya. Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, enggak. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi semua hukum yang tertulis di hukum Taurat dan kitab para nabi semuanya dia penuhi sampai selesai. Makanya ada quote-nya Yesus di atas kayu salib, it is finished. Memang sudah selesai, enggak ada yang sisa. Tidak ada soal yang kosong, semua sudah diisi dengan jawaban sama Tuhan. Ibaratnya seperti itu saudara. Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, nah ini dari sisi kita ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kalau bulan lalu kita kan belajar mengenai effortless apa? Faith. Kita percaya aja, nempel aja sama imannya Yesus. Ya. Nah ini kabar baik saudara-saudara ya. Bahwa Yesus menggenapi semua. Itu bukan untuk dirinya, saudara. Supaya dia kelihatan hebat, sempurna, enggak. Tapi sesuai namanya, yang artinya juru selamat. Dia menggenapinya buat kita. Ya. Dia terima semuanya, hukuman yang harusnya jatuh pada kita. Ya. Nah jadi itulah kenapa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia harus menanggung ketaatan sampai mati, ya. Karena kita tahu hukuman dosa apa? Maut, mati. Ya. Harus ada yang menggantikan. Dia menebus dengan nyawanya. Jadi semua hukum tidak ada yang kelewatan telah digenapi Yesus. Puji Tuhan untuk hal ini.
Sudah genap, sudah selesai, beres. Terus apa cuman sampai di situ aja? Nah, kita bingung kan. Nah, terus maksudnya gimana? Filipi 3 ayat 9 tadi, ya. Belum lanjut ya, belum lanjut kita ya. Masih di Filipi 3 ayat 9. Ya. Jadi karena kita tahu sesuatu hal ya, bahwa oleh Allah kita berada dalam, kita dimasukkan dalam Yesus. Berarti apa yang di dalam Yesus, sejarah hidupnya, itu jadi sejarahmu, saudara. Katakan pada kanan kiri saudaramu, sejarah Yesus jadi milikmu. Nah, berarti termasuk ketaatannya, saudara ya. Ketaatannya jadi milik kita. Kita nggak bisa menyelesaikan semuanya sendirian, ya. Kita nggak bisa. Tidak ada di sini. Silakan buka di Alkitab, saudara ya, supaya tetap ingat Roma 11 ayat 36, saudara. Ini tambahan yang seharusnya ada, Roma 11 ayat 36. Kita tidak bisa sendirian, makanya kita difasilitasi oleh Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya. Roma 11 ayat 36. Kita baca dulu sama-sama ya. Sudah semua? 11 ayat 36. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi gara-gara bangsa Israel dulu yang gaya-gayaan, Tuhan kasih kami perintah, ojo berkati tok. Ya, dikasihlah. Tapi yo gagal, baru turun gunung, baru mau dibacain, nomor 1 sudah gagal, belum dibacain loh saudara ya, sudah gagal. Ya. Memang kita nggak bisa, makanya jok sombong jadi manusia saudara. Mending kita terima aja, terima enaknya aja, diberkati aja. Wes cemepak kabeh ya. Nah, tapi kita punya sesuatu yang kita sebut kasih karunia, yaitu lewat Yesus ini tadi ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita tahu untuk memenuhi hukum Taurat tidak iso, karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa semua. Kita harus beresin ini. Dan yang bisa beresin hanya dari pihak Tuhan, lewat Yesus. Nah, jadi perintahnya dari Tuhan, untuk melakukannya pun juga oleh karena Tuhan. Supaya apa? Pada akhirnya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Enggak ono sing iso gaya, aku iso. Enggak, saudara. Anak muda yang sombong di hadapan Yesus tetap gagal ketika dia disuruh jual semua hartamu, ya kan? Nah, lanjut. Nah, dahsyatnya Yesus setelah dia menanggung dan menggenapi semuanya buat kita. Ya, di Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, jadi saudara-saudara yang sudah terima Yesus dan percaya akan karyanya, tuh ditebus dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kan dia nggak berdosa, tapi dia dibuat menjadi, ya kan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di dalam Dia kita terima segala berkat. Berkatnya Abraham, waduh, pelipat gandaan ya. Keturunan yang banyak. Wah, kayaknya kalau sekarang nggak cocok ngomong keturunan yang banyak. Anak rohani aja deh. Murid-murid ya. Ya. Jadi Yesus itu seperti bertindak seperti saringan, saudara. Nah, siapa di sini yang suka ngopi? Ya, pasti tahu lah ya. Ada kalau mau bikin kopi itu, kalau yang suka kayak barista, mulai dari biji kopinya dihalusin gitu ya. Terus habis gitu
ditaruh di satu tempat gitu ya, disaring dulu, terus dikasih air panas gitu ya. Nah, Yesus itu seperti itu, saudara. Dia menyaring. Yang disaring adalah ampas, sesuatu yang pasti tidak berguna. Ya, apa di sini ada yang suka apa itu ampasnya kopi itu ada ya? Kalau saya sih enggak. Itu serik di sini, gatel gitu ya. Pasti kita akan minum sarinya. Bahkan kalau kita ngomong merek-merek di luar sana yang mahal-mahal, itu kan pakai alat canggih gitu ya. Itu dipres, habis itu dikasih air panas, yang keluar adalah apa sari-sari kopinya. Wah, ini yang espresso, black coffee. Aduh. Nah, Yesus menyaring ampasnya itu, Saudara. Yesus menyaring semua kutuk, semua yang harusnya jatuh pada kita. Sehingga akhirnya yang netes itu loh, yang sedap, yang nikmat, yang saudara terima hari-hari ini. Nah, tapi aku kok cek ngalami hal yang gak enak di dunia ini, gimana? Berarti Tuhan gak nyaring buat aku ya? Saudara, kita hidup di dunia ini, kita masih bisa kena efeknya. Ya. Apa yang kita tabur mungkin akan bisa kita tuai. Ya toh? Nggak ada yang namanya orang berbuat salah terus lari gitu ya. Pasti tetap ada mengalami proses hukum. Gitu ya. Tapi saudara jangan pernah merasa malu di hadapan Tuhan. Dia tahu sejarah hidupmu. Ya. Jadi saudara-saudara yang hari-hari ini mungkin merasa kayak, Tuhan, aku wis berbuat banyak salah, Tuhan. Aku wis gak follow life, gak ngikuti kehidupanmu. Terus kutuk-kutukku ya opo? Saudara saya mau bilang, kutukmu sudah ditanggung. Kalau saudara menerima akibat hari-hari ini dari perbuatanmu, keputusan yang salah, jangan pernah malu untuk tetap datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau tetap nyaring, beresin semua saudara ya. Ya. Jadi sekarang kita diberkati karena ketaatan Yesus. Yesus adalah segala-galanya buat kita, ya. Ketaatan Kristus diperhitungkan sebagai ketaatan kita karena kita ditaruh di dalam Yesus, ya. Itu seperti di 1 Korintus 1 ayat 30 itu Saudara ya. Jadi yang meletakkan kita di dalam Yesus itu bukan orang lain tapi adalah Bapa sendiri, ya. Saya bacakan aja 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus jadi hikmat. Enggak cuman itu toh. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi bisa kita klaim, Yesus adalah kebenaranku. Yesus adalah kekudusanku. Yesus adalah penebusanku. Yesus engkau adalah hikmatku. Saat saya juga belajar akan tema ini pun saya juga belajar merendahkan diri saya di hadapan Tuhan Saudara. Yesus engkau adalah hikmatku. Aku enggak ngerti harus nyampe no kaya apa. Aku kudu piye, aku enggak tahu. Ini adalah firman-Mu, ini milik-Mu. Kok Tuhan mau pakai aku biar engkau yang mengalir, engkau lah hikmatku. Engkau lah kehidupan yang mengalir untuk aku supaya bisa nyampaikan isi hati Bapa. Saya enggak berani, saudara. Saya takut kau tidak bisa menyampaikan isi hati Bapa, saudara. Ya, jadi sekarang kita tahu Yesus menggenapi semuanya buat kita, termasuk ketaatan akan melakukan hukum Taurat, semuanya selesai. Dan salib Kristus itu sudah memfilter buat saudara dan saya semua kutuk yang harusnya ditimpakan pada kita. Apapun sejarahmu di masa lalu, memalukan sekalipun, Yesus sayang sama saudara. Yesus sayang sama kamu. Yesus mau pulihkan hidupmu. Pokoknya saudara ojo berusaha mikir carane piye. Biarkan Tuhan. Let go, let God. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara cukup lihat bahwa Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti bereskan. Keuanganmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, bisnismu, semuanya saudara. Amin. Nah, kalau semua sudah beres, urusan ketaatan sudah selesai, berarti aku enggak harus taat dong. Berarti aku bisa seenaknya dong. Siapa bilang? Ada sesuatu nih ya.
Ini. Apakah masih perlu hidup dalam ketaatan? Kalau Yesus sudah memenuhi semuanya, tetap perlu saudara. Tapi bukan untuk diberkati. Kalau di perjanjian lama harus ditaati, kalau enggak dikutuk. Ya. Kalau di perjanjian baru kita melakukannya itu bukan untuk diberkati atau supaya dikenan Bapa, enggak saudara. Ya, beda. Justru di perjanjian baru itu ketaatan itu seperti kayak kalau saudara disayangi sama seseorang, maunya orang itu pasti mbok turuti toh. Saudara sayang sama anak misalnya, yo tapi jangan sampai terlalu dimanja ya saudara ya. Ini cuma contoh aja, sekedar aja. Anak kepingin apa, kita kayak pengen nyenengin dia gitu ya. Atau antara suami istri gitu ya. Nah, suami istri, terus suaminya sayang banget sama istrinya. Demikian pula istrinya kepada suaminya. Akhirnya dompetnya suami diberikan juga. Wede, kayaknya enggak kayak gitu ya. Tapi, tapi kalau kita sayang sama seseorang, ya kita pasti mau berikan sesuatu kepada orang itu. Nah, apalagi dalam konteksnya ketaatan ya saudara ya. Dalam konteks ketaatan ini, kita sebagai anak, itu kita kepingin banget kayak, wih papa itu sayang ambil aku. Pingin loh aku tuh menyenangkan papa juga, ya boy carane. Apa sih yang bisa menyenangkan hati papa ya? Nah itu saudara ya. Kita jadi pingin tahu, kita malah kepo gitu. Oh papa kebiasaannya apa ya kayak gitu. Kesukaannya apa ya? Pasti. Lalu kita kalau punya gebetan dulu aja kita kan kepo. Kita tanya teman satu gengnya, hari aku senengnya apa? Coklat kesukaannya apa? Ya, di rumah kebiasaannya apa? Dia punya karakter favorit gak? Nah, gitu ya. Kita pasti akan cari tahu. Nah, jadi seperti itu ketaatan di perjanjian baru. Kita ingin selaras dengan hatinya Bapa. Dan ketaatan di perjanjian baru itu bukan mendatangkan berkat-berkat yang umum, saudara. There is something special. Berkat-berkat spesial. Sesuatu yang beda dari yang lain. Beda dari orang-orang pada umumnya. Ya, mungkin ada satu jemaat gitu ya, ikut Tuhan, berharap supaya bisa sugih. Wah. Tapi kalau saudara karena selaras dengan hatinya Tuhan, saudara tidak cuma terima sugih, tapi kelimpahan. Jadi orang yang murah hati, suka nolong ya, dipakai Tuhan luar biasa untuk pelayanan ke sana ke sini. Ya. Kalau yang satu cuma untuk dirinya, tapi ketika berkat spesial itu muncul untuk saudara, saudara kayak kepingin karena penuh, limpah seperti hati Bapa, suka memberi. Kita jadi selaras dengan hati Bapa, suka menyalurkan. Nah itu saudara ya. Nah, tapi taat itu kan sulit. Taat itu loh sulit. Ya apa caranya ya? Ya. Taat itu angel loh. Saya sempat teringat waktu sebelum kita masuk ke sini saudara ya. Saya ingat ada kisah perumpamaan tentang dua orang anak itu ya. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Ya. Perumpamaan tentang dua anak yang disuruh bapaknya. Ya. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Nah, Yesus nanya nih, melemparkan sebuah pertanyaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang pertama dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, ini kalau di versi terjemahan baru ini agak kurang tepat saudara ya. Yang versi NKJV-nya ini yang tepat saudara ya. Jadi diartikan ke Indonesia kurang pas. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Nah, ada dua anak, yang anak pertama disuruh, ayo berangkat pergi bekerja di kebun anggur. Terus dia jawab,
nggak mau ah, ya. Ini saya pakai bahasa gampang aja saudara ya. Nggak mau ah. Tapi setelah itu, setelah direnungkan, dia pikir-pikir lagi, dia menyesal. Ya wis lah aku berangkat. Ya. Terus bapak ini datang lagi ke anak yang kedua. Nak, berangkat toh ke kebun anggur kerja. Dia jawab, siap Pak. Tapi nggak berangkat. Ya. Menurut saudara, siapa di antara kedua anak ini yang taat? Nah, kalau di versi NKJV-nya dikatakan yang pertama. Ya. Oh, versi terjemahan barunya kan anak yang kedua, saudara. Itu sempat direvisi. Ya. Nah, jadi ketaatan itu kayak nggak gampang. Kita udah mikir kerja, melakukan sesuatu. Ah capek ah, bisa apa enggak ya? Nah, kita udah mikir kayak gitu saudara ya. Nah, jadi di perjanjian baru sebenarnya kita jok mikir aneh-aneh saudara ya. Kita masuk ke ayatnya di Yohanes 21 ayat 19 sampai 22. This he spoke, signifying by what that he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Oke, saya cari Indonesianya dulu saudara ya, biar enggak bingung. Yohanes 21, 19 sampai 22. Nah ini tentang Petrus ya, Petrus yang lagi makan bareng murid-murid yang lain, ada Yesus di situ. Kondisinya di situ Petrus ingin tahu siapa yang mengkhianati Tuhan. Ya. He said to him, follow me. Nah, ya di Yohanes 21 ayat 19 sampai 22 ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, itu ayat atasnya, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Bahasa Inggrisnya, then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper. Ya. Yang sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21-nya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya. You follow me. Kata-kata follow me itu ditujukan sama Petrus. Petrus adalah pribadi yang suka boast, bangga-banggain kasihnya kepada Yesus. Ya kan, dia yang berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, yang lain pergi, aku tetap. Buktinya ngilang. Ya. Yohanes tidak pernah ngomong atau sombong atau membanggakan kasihnya kepada Bapa. Dia cuman menyadari akan kasih Bapa terus menerus ya. Dia cuman kasihnya Yesus kepada dia. Sampai-sampai urusan siapa yang akan mengkhianati Yesus yang tahu itu Yohanes dulu. Ini namanya berkat spesial, saudara. Ketika kita nempel sama pribadi yang mengasihi kita, kita pasti akan tahu isi hatinya. Dan dia pasti akan cerita sesuatu yang sangat intim, yang dia nggak akan cerita ke banyak orang. Itu berkat spesial, saudara. Ya, saya kepingin berkat spesial kayak gini, sesuatu yang Tuhan akan sampaikan secara khusus gitu ya. Kayak sesuatu banget gitu ya. Tapi bukan untuk disombongkan, bukan. Tapi kayak spesial aja di mata Bapak gitu. Terima kasih aku dipercayakan sesuatu yang kayak gini gitu ya. Yohanes dapat. Apa cuman itu toh? Enggak, saudara. Berkat spesialnya Yohanes, ya kira-kira saudara
Yang suka baca Alkitab tahu enggak apa? Ayo, kuis dikit. Berkat spesialnya Yohanes apa? Hah? Yes, salah satunya. Ada lagi. Ada lagi apa? Hah? Bukan. Sesuatu yang sangat intim buat Yesus. Hah? Ya, dititipin mamanya. Itu sesuatu yang intim loh, saudara. Nggak sembarangan loh. Ya, luar biasa remaja. Penatuai sopo iki. Ya, jadi ada berkat spesial yang khusus yang Yohanes dapati. Dipercayakan pewahyuan akan akhir zaman. Ditulis dalam kitab Wahyu. Yesus di atas kayu salib mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Sesuatu yang sangat intim. Very intimate gitu ya. Khusus banget. Keren saudara ya. Nah, di ayat ini kita lihat ada kata follow me sama following. Ya. Jadi sebenarnya ketaatan itu gampang. Bukan kita gaya-gayaan, sombong tentang kita mengasihi Tuhan. Itu belum follow Jesus itu berarti. Berarti dia masih kayak aku iso iki, aku bisa gitu ya. Tapi lihat Yohanes, dia following. The disciple whom Jesus loved, following. Predikat disciple whom Jesus loved, atau artinya murid yang dikasih Yesus, itu adalah predikat yang Yohanes tulis sendiri. Karena dia merasa sangat disayang Yesus. Dia tulis sendiri ya. Following, meloi. Saya sempat tanya, Tuhan following, meloi, untuk taat otomatis, gampang, gak susah payah itu gimana? Saudara, itu seperti gini. Kalau kita mau perjalanan keluar kota, misalnya kita pakai kendaraan banyak ya, kita pasti akan apa? Iring-iringan, 100. Ya. Iring-iringan. Dan kita tahu yang paling depan pasti sudah tahu jalan, medannya, semua rintangannya dia sudah tahu. Yang belakang tinggal apa? Meloi. Nah, meloi Yesus tuh enak sebenarnya saudara. Loh kok bisa? Jelas. Yesus tidak akan mungkin mencelakakan hidupmu. Yesus tidak akan mungkin nyak-nyak no uripmu. Ya nek manusia mungkin masih bisa memanfaatkan. Wih, ada iki setia, tak manfaat no ah. Ya, tak kasih gaji titik-titik ay, tapi tak kongkon sing akeh. Relate ya. Enggak. Ini yang di dunia bisa saja seperti itu, tapi Tuhan enggak mungkin, saudara. Dia sangat mengasihimu. Jadi following Jesus adalah sadar bahwa Tuhan enggak mungkin nyelakain aku. Tuhan sayang sama aku. Ya. Sangat-sangat peduli sama aku. Nah, ingat saudara ya, jangan fokus pada ketaatan, tapi fokus pada kasih siapa? Yesus yang tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat, sudah nggak ada syaratnya karena sudah selesai, syaratnya sudah selesai dan tidak akan berubah buat kita. Ya, karena kasihnya sudah diberikan limpah, totally, nggak ada yang dikurangi, semua dikasih, tinggal saudara terima, nampani, menikmati. Ya, itu namanya cemepak, saudara ya. Nah, ya kita lanjut. Jadi kalau kita selalu menyadari bahwa kita anak yang dikasihi Tuhan, selalu bersyukur akan kasihnya yang spesial buat kita, selalu berkomunikasi dengan intim dengan Yesus, maka otomatis alias tanpa sadar kita akan mengikuti dan taat kepada Dia. Seperti Yohanes, otomatis sudah, nggak perlu dipeksa, nggak perlu susah payah. Aduh, angel ngikuti Yesus, nggak perlu. Ketika saudara tahu semua isi hatinya, semua akan terasa gampang. Ya.
Mazmur 37 ayat 4. Ya. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Saya bacakan versi Indonesianya, saudara ya. Karena saya kurang pandai bahasa Inggris ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ayat ini punya dua arti ya. Kalau kita selalu punya hubungan intim atau bersuka senantiasa karena Yesus, maka arti yang pertama, Tuhan akan memberikan keinginan-keinginan hati kita ya. The desire of your heart. Tapi bisa yang kedua juga. Ya. Tuhan akan menaruh kehendaknya menjadi keinginan-keinginan hati kita. Wah, ini yang keren ini. Ini yang disebut follow life ini, saudara ya. Jadi kayak seolah-olah kayak itu timbul, ya. Yang simpel-simpel aja. Misalkan ya, kayak cari parkir deh, gitu ya. Yang kita naik mobil, apalagi kalau Sabtu Minggu kan rame, gitu ya. Tiba-tiba kayak ada pimpinan naik lantai 2, belokan ketiga, belok kanan. Oh, apa ini? Tapi ada damai sejahtera. Ngikutin aja. Dapat saudara, ada mobil mau keluar. Weh, terima kasih Tuhan. Itu yang simple ya. Tapi juga ada kayak gini misalkan. Wah, kok tiba-tiba kayak kepingin naik ke lantai 2 ya. Kok lagi pengen jalan, pengen beli apa misalkan teh pucuk, teh tongji, nyebut merek ya. Kok pengen ke sana? Wes aku melok ya, aku enjoy aja. Di tengah jalan ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, langsung diajak bisnis misalnya gitu. Bisa jadi kan? Atau mungkin tiba-tiba lagi jalan, kok aku lagi pengen jalan di sekitaran rumah ya. Wis aku tak jalan naik kok rasanya pengen keliling deket taman ya. Ngikutin aja, wis ben sehat lah pagi-pagi kena sinar lumayan. Terus ketemu orang lagi, tiba-tiba kayak kita pengen ngomong, kita ngobrol, kita halo Pak atau halo Bu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata dia lagi kesulitan, saudara mendoakan. Dan dia lagi sedang putus asa, akhirnya terhibur karena saudara. Ini kan juga berkat spesial saudara. Sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Mungkin dia sudah berpikir mau mengakhiri hidup, tapi karena ketemu dengan saudara, dia nggak jadi. Dia dapat pengharapan. Dipakai Tuhan, saudara. The desire of your heart. Tuhan bisa ngasih kehendaknya juga dalam hati kita. Ya. Berapa waktu yang lalu, kalau nggak salah, dari Kak Rudolf ya, sempat berbagi tentang Esther, saudara. Esther ini juga pribadi yang dapat favor loh. Ya. Waktu itu lagi ada kontes Miss Universe. Dia nggak layak karena dia dari bangsa yang berbeda gitu ya, Yahudi. Dia pasti nggak dapat favor lah, susah dia. Dan tiba-tiba ada satu situasi di mana ini yang aneh. Kita lihat di Esther 2 ya. Esther 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nih, saudara saya ulangi lagi. Ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Nah, jadi Esther tuh kayak terima favor dari Hegai. Hegai ini sida-sida raja. Dia tahu apa kesukaannya raja. Dia ngerti hatinya raja. Dia tahu semuanya sampai detail. Dan Esther ini kayak dapat favor gitu ya, dapat kasih sayang. Akhirnya dianjurkan. Dan Esther ini mungkin punya hati yang terbuka untuk mendengar. Ya, saudara kita perlu punya hati murid saudara ya, be fleksibel ya, jangan kaku-kaku saudara. Dia dengerin anjurannya Hegai.
Raja tuh senangnya A, B, C, D, E, F, G. Oh iya, oh iya, oh iya. Didengerin semua. Nah, akhirnya apa? Ketika dia masuk menghadap raja, di antara semua Miss Universe, calon Miss Universe, cuman Esther tok yang dapat perkenanan raja. Dia yang menang gitu ya. Nah saudara, untuk taat itu sebenarnya gampang. Yaitu tinggal nempel, deket aja sama Yesus. Saudara pengen toh nyenangkan hati Bapa, simple, deket aja sama Yesus. Apalagi kita sudah nerima karunia Roh Kudus. Andalkan, nempel aja, denger, follow life, ngikuti aja. Ya. Nggak usah makso caramu, melok aja, follow life, be flexible, jok kaku-kaku saudara. Nah, dengan sendirinya otomatis kita menyenangkan hati Bapa tanpa susah payah. Lanjut. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Dan kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, jadi penting kalau kita tuh sering berdoa untuk dapat memahami kasih Kristus, saudara ya. Bukan kasih kita. Bukan kasih kita, Tuhan aku mengasihimu. Engkau Tuhan yang layak untuk aku kasih. Enggak perlu, saudara. Kasih kita tuh naik turun, saudara ya. Enggak stabil. Lebih baik kita terima kasih Tuhan yang selalu limpah dan stabil itu ya. Dan bercakap-cakap dengan intim dan penuh kasih dengan dia. Ya sama seperti Esther, dia mendengarkan, itu intim. Dia mau terima, dia mau dengar. Jadi makanya kita perlu sering-sering ngobrol intim sama Tuhan. Ya. Kita kan sudah belajar pengakuan iman. Ya. Yuk sejenak kita pengakuan iman ya. Yuk saudara-saudara ngikuti saya boleh. Ya. Yuk kita pegang boleh di dada, boleh di kepala, di mana terserah saudara ya. Mungkin bagian tubuh saudara yang sedang gak enak, lagi nyeri-nyeri, itu boleh sentuh aja ya. Semuanya, mari semuanya ya. Gak usah lihat ke depan, tarik nafas panjang dulu, lepaskan, hembuskan. Nikmati dulu, karena saat ini Bapak ada di tempat ini saudara. Saudara bisa ulangi kata-kata saya. Pak, terima kasih untuk cintamu. Aku tidak perlu susah payah untuk dikenan Bapa. Karena Bapa terlebih dulu mengasihiku. Dan Bapa selalu berkenan padaku. Terima kasih. Semua karena apa yang sudah Yesus selesaikan. Dan saat ini aku layak terima segala berkat yang kau sudah sediakan. Terima kasih Pak. Nikmati keintiman itu saudara. Bukan sekedar ngomong sesuatu yang puitis, gak perlu saudara. Ya, saya belajar dari Koniko ya. Beliau juga mengajarkan, dia punya waktu khusus untuk berdiam diri. Di tengah kesibukan itu ya, dikasih alarm saudara. Ya, ada alarmnya pada jam-jam tertentu. Untuk menikmati kasih Bapa. Wis ikut tok. Jadi saudara, pada saat lagi sibuk kerja gitu depan laptop atau depan komputer atau lagi apa gitu ya. Pokoknya jangan lagi masak ya, kalau ditinggal gosong nanti ya. Selesaikan dulu, ada hal yang perlu selesaikan dulu. Nah, terus
berhenti sejenak, lakukan seperti tadi. Nikmati, ojo cepet-cepet, ojo buru-buru gitu ya. Masa kita ketemu gebetan buru-buru? Enggak mungkin, pasti pengen berlama-lama. Apalagi menikmati momennya gitu ya. Itu kita nikmati. Bapak tuh pengen banget menikmati momen itu bersama dengan saudara. Seneng banget saudara ya. Jadi jangan mikir carane. Ya saudara, ojo berusaha untuk mengasihi Allah lebih dulu, enggak perlu. Allah mengasihimu lebih dulu. Nikmatono. Dengan sangat limpah. Nanti saudara otomatis akan mengasihi balik. Ya. Lanjut. Supaya tidak terlalu lama. Ini udah jam 12. 1 Yohanes 5 ayat 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ya. Jadi perintah-perintahnya, ketetapannya itu bukan sesuatu yang menyesakkan sebenarnya saudara ya. Kalau kita belajar Alkitab, kita benar-benar memperhatikan perintahnya Bapa itu apa sih? Saya belajar gitu, perintahnya Bapa di perjanjian baru, perintahnya Allah itu apa sih? Kalau saya pribadi, saya mendapati simple banget. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus apa saudara? Dengarkanlah dia. Jadi Bapa menunjuk pada Yesus. Simple banget perintahnya, dengarkan Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengarkan dia saudara. Ya. Ini kasih Tuhan buat kita. Tuhan nggak ngasih, lakukan 1, 2, 3, berat saudara. Ya. Bahkan di Matius pun, Yesus bilang, kukku enak, bebanku pun ringan. Karena apa? Melo itu. Jangan berontak, jangan berusaha keluar dari jalurnya Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 23 24. Tuhan menetapkan apa saudara? Orang yang hidupnya saudara berkenan apa tidak? Masih ada yang ragu. Nek ada yang diem berarti ada yang ragu atau lagi ngantuk. Berkenan kepadanya. Kita semua berkenan saudara, ya. Berikan tos kanan kiri, kita semua berkenan di hadapan Tuhan, yo. Enggak peduli masa lalumu saudara, yo. Saya akan ngomong belak-belakan, walaupun kamu mantan napi, mantan WTS sekalipun, walaupun kamu sudah bikin runyem rumah tanggamu, bikin kecewa anak-anakmu, Tuhan tidak membuang kamu saudara. Janjinya adalah pemulihan, 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 pemulihan. Karena dia Allah yang memberikan apa? Jalan, kebenaran, dan kematian. Bukan, hidup. Jadi jangan pernah bilang kalau ada yang mati, Tuhan manggil atau Tuhan ambil. Tuhan tidak pernah mau ambil nyawamu, sudah. Itu hatinya. Tetap sama, dia tidak pengen kita sakit, kita mati, tidak mau. Ya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Loh Allah loh ya, bukan saudara, bukan saya, Allah. Itu tadi, the desire of your heart, Tuhan akan kasih. Makanya tema kita tahun ini itu benar-benar buat saya itu full banget ya, kayak sesuatu yang penuh gitu ya, effortless growth. Kita akan bertumbuh tanpa susah payah. Bahkan kita sebelumnya sudah belajar follow life, be flexible. Itu sudah kayak Tuhan cepak no kabeh, maka kita bisa bilang tahun ini cemepak. Amin ya. Nah terus nek nunggune kesuwen piye? Kesuwen menurutmu, kesuwen menurutku, tapi buat Tuhan waktunya tepat. Ya. Oke, fokus pada kasihnya, bukan kepada cara-cara kita untuk Tuhan, tidak perlu saudara ya. Fokus pada kasih Tuhan. Ringkasan ya, ketaatan Kristus diperhitungkan sebagai ketaatan kita, puji Tuhan. Sehingga hidup orang percaya selalu diberkati. Yes, berkat Abraham turun atas kita semua ya.
Dalam perjanjian baru, ketaatan itu bukan untuk kita diberkati, tetapi untuk orang-orang yang mau dapat apa? Berkat spesial. Ada sesuatu yang berbeda yang akan Tuhan percayakan pada saudara ya. Kalau kita mengutamakan hubungan intim dengan Tuhan, sering bercakap-cakap dengan intim, penuh kasih, kayak tadi saudara ya, pengakuan iman itu. Saudara nikmatono, saudara akan otomatis ya. Dan selalu menyadari kasih yang besar pada kita, sering pengakuan iman, maka kita akan otomatis taat pada dia. Jadi ketaatan itu tidak ngoyo, enggak berat, tapi effortless, tanpa susah payah ya, tanpa susah payah, tetap dilakukan, bisa dilakukan tapi tanpa susah payah. Jangan fokus untuk taat kepada Tuhan, tapi fokus pada kasih Yesus yang besar. Tidak bersyarat, karena sudah dipenuhi syaratnya. Tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya selesai, Tuhan Yesus berkati. Mungkin ada tambahan dikit-dikit. Silakan John. Nanti ini akan, tenang aja, akan dibagikan ya di setiap penatua untuk kita ingat lagi, kita pelajari bareng-bareng lagi saudara ya. Bahkan kalau kita menjulurkan akar, kita akan bisa dapat sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan. Berkat spesial. Ya, shalom saudara. Saudara diberkati firman Tuhan. Coba saudara pandang mata kanan kirimu ya, terus ngomong gini ya. Ngomong gini. Ternyata perintah Tuhan itu tidak menyesakkan, ngomong gitu coba, ayo. Nah, itu ya. Oke. Ya nanti di komunitas-komunitas tolong di saudara ya, di review lagi. Saudara, saya mau meneguhkan apa yang disampaikan PDM Steiner tadi ya. Saya mau meneguhkan dengan kesaksian saja, supaya saudara makin merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul ambil bagian dalam hidup saudara. Ya, Tuhan itu betul-betul peduli dengan saudara. Nah, tema kita tahun ini kan effortless growth ya. Semuanya sudah cemepak ya. Nah, hari ini tadi kita diperlengkapi lagi dengan effortless obedience ya, ketaatan yang tidak perlu diusahakan. Kita cuma perlu nempel, kita cuma perlu diintim sama Tuhan, maka semuanya itu akan ikuti kita. Katakan amin. Ya. Nah, saudara, saya mau bersaksi ya. Jadi ini dua hal, saudara ya. Masih berkaitan dengan apa? Pemulihan Tuhan atas my kidney ya, atas ginjal saya ini ya. Jadi ada fase-fase dalam hidup saya itu yang terus dibawa sama Tuhan untuk melihat betapa dia itu peduli sama saya. Nah, per tahun ini saudara, saya ini memutuskan untuk mengurangi jumlah les privat ya. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta ya. Sebenarnya gaji saya dan istri saya di sekolah ini itu sebenarnya kalau kami tidak punya banyak tanggungan ya, rumah, mobil, terus anak sekolah SPP-nya juga mahal gitu ya. Itu sebenarnya kami cukup ya lebih ya, mungkin kami bisa menikmatinya lah. Tapi karena memang namanya orang ya, masih berjuang untuk keluarga dan sebagainya, finally saya harus menambah penghasilan dengan ngelesi saudara ya. Nah, Tuhan tuh memberkati saya banyak sekali dari les privat saya ya. Jadi bahkan lebih dari gaji saya sebenarnya kalau boleh ngomong ya. Tapi ternyata saudara, bulan November kemarin ya, saya ini sudah punya banyak planning dalam hidup saya. Nanti 2024 ya, kan nanti rumah saya selesai cicilannya, mobil saya selesai cicilannya, anak saya 3 ini akan bersekolah di tempat saya mengajar yang notabene SPP-nya tidak murah saudara ya. Saya ngomong gini dengan terbuka karena saya menganggap saudara adalah family, keluarga ya. Jadi tolong jangan direkam kemudian saudara upload ke sosmed, jangan ya. Jadi ini sekolah di tempat saya ini kami dapat privilege SPP tidak mahal, tapi kalau bagi orang ordinary people yang bukan pengusaha itu ya masih mahal saudara ya. Karena nolnya masih 6 gitu ya. Jadi kalau bayar SPP 3 anak, dihitung-hitung sebenarnya kalau kemarin saya sudah punya planning ya, tahun depan kalau saya masih les, oke lah rumah selesai, mobil selesai, oke lah ya. Masih nyokolan anak 3 di sekolah ini masih oke lah ya. Tapi ternyata November ya saya harus melakukan endoskopi ginjal karena ternyata itu pola makan yang salah dan gaya hidup yang salah. Salah satunya penyebabnya adalah suka pulang malam dan makan malam yang banyak, saudara. Nah ini ya,
Jadi karena saya merasa ngelesi itu makan harus enak kalau malam ya. Mampir penyetan, anak minta terang bulan harus dibelikan gitu ya. Jadi itu yang terjadi saudara. Akhirnya terjadilah satu pengkristalan dan itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian setelah saya sembuh ya 2-3 bulan lah ya penyembuhan dan sebagainya. Itu mulai ada gejala gini sudah. Jadi kemarin sudah saya kan kesaksian toh. Jadi kalau di foto itu sudah bagus semua dan dokter bilang oh bagus sembuh. Puji Tuhan ya semua karena doa-doa saudara bukan hanya teman-teman tangan dokter saja. Tapi kemudian saya saya coba ngelesi saudara. Saya coba ngelesi lagi, cobalah ngelesi 2 orang lah gitu ya sehari gitu. Saudara pulang itu ternyata di bangkean saya ini kemeng saudara. Jadi kalau dipijeti istri saya itu enak saudara ya. Sampai ketiduran. Nah ini tadi ya. Jadi cintanya istri itu tidak berbalas saudara ya. Dia hanya menuntut dompet saudara saja. Ya biar saudara seru-seruan lah ini ya. Istrimu tuh mencintaimu saudara ya. Jadi kalau istri mengasih pesan sama kita apa jangan begini itu demi kebaikan dan demi kesehatan saudara. Nah saya coba tuh loh kok kemeng ternyata itu ginjalnya enggak apa-apa tapi ternyata karena efek dulu sudah sering dan harus istirahat habis ada tindakan itu ternyata di sini tuh gampangan kemeng saudara. Terus saya ngomong sama dokternya, dok ini saya coba kalau kok kemeng ya. Loh emang kenapa? Ya saya ngelesi dok kemarin saya malam lagi gini. Terus dokternya bilang, enggak apa-apa pak. Kan saya bilang bapak ini kan harus istirahat ya 6 bulan sampai 1 tahun lah coba pola hidupnya ditata lagi. Tapi kalau mau tetap ngelesi enggak apa-apa nanti tak pasangi selang lagi dia bilang gitu saudara. Jadi akhirnya saya memutuskan tidak ngelesi saudara. Dan tahun ini per Januari kemarin saudara saya tuh ngelesi sangat tidak banyak saudara ya. Biasanya saya ngelesi 1 minggu tuh 12 orang. Hari ini saya cuma ngelesi 2-3 orang saja yang menurut saya tuh ya deket-deket dan orangnya gampang-gampang ya. Tidak rewel mungkin orang-orang deket lah. Orang-orang yang gampang gitu ya. Nah saudara di tengah-tengah proses ini saudara saya ngomong sama Tuhan. Ini tentang effortless faith ya. Ini firman yang bulan lalu disampaikan sama Koniko ya. Effortless faith itu sebenarnya kan begini tuh. Kalau saudara tidak punya imanmu kecil itu saudara good news artinya. Kenapa? Karena iman saudara itu ditempelkan di imannya Yesus yang besar. Amin. Makanya Yesus ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang percaya itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Karena dia yang imannya paling sempurna. Nah imanmu yang cuma kecil, ini saya baru klik saudara ya. Kenapa kok Yesus ngomong iman sebesar biji sesawi? Tapi satu sisi dia memuji orang imannya besar. Besar imanmu ibu, maka jadilah sesuai imanmu. Ada lagi seorang penjaga pengawal istana itu ya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di dalam orang Israel. Ini yang iman besar terjadi. Tapi yang iman kecil kok juga diperhitungkan ya. Sebesar biji sesawi. Ternyata yang iman kecil ini good news. Kenapa? Karena iman yang kecil ini nempel pada imannya Yesus. Pada kisahnya kemarin ya, orang yang anaknya kerasukan itu ya. Tolonglah aku yang gak percaya ini. Yesus ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini orang gak percaya. Tapi Yesus percaya Bapaknya bisa melakukan mujizat. Amin, maka terjadilah anaknya disembuhkan. Saudara saya gak punya iman. Kalau saya tidak ngelesi, saya bisa makan. Ya, karena kebutuhan gaji kami itu kalau setiap bulan itu selalu jadi lagu kenangan saudara. Lagunya apa? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu saudara ya. Lewat tok gitu ya. Kalau enggak ngelesi enggak cukup saudara. Tapi Tuhan buktikan banyak hal saudara. Sampai hari ini saudara ya ada berkat-berkat kejutan Tuhan kirimkan. Tahu-tahu ada orang ya. Ini ya salah satunya. Saya pernah ngecek rekening saya saudara ya. Ketika tanpa saya sadari. Kenapa? Tidak boleh, oke ya, tidak boleh, sorry ya Jack. Nah saudara, saya sering alami ketika saya lagi tidak tahu-tahu di rekening sudah habis, saya buka rekening saya tiba-tiba ada sejumlah uang yang masuk dan ternyata dari orang-orang yang nggak saya pikirkan saudara. Mereka digerakkan Tuhan untuk memberkati saya saudara. Ya, dan ini bukti bahwa Tuhan itu tidak membiarkan saya. Dengan iman yang kecil itu ya, hanya kadang percaya, Tuhan nolong enggak ya? Tuhan, ya aku percaya tapi kok buktinya belum ada. Saudara ternyata iman saya yang kecil ini nempel di imannya Yesus. Maka terjadilah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Berkat itu dikirimkan dengan mudah saudara. Saya tidak mengusahakannya. Saya tidak pulang malam. Saya di rumah hanya ngecek ATM di M-Banking. Ya. Maka terjadilah sesuai dengan iman saudara. Amin saudara. Iman yang kecil itu diperhitungkan Tuhan saudara. Nah hari ini saudara, kalau tadi saudara menerima firman ini, simpan dalam hati saudara. Effortless obedience. Tugas saudara cuma satu hari ini. Saudara nempel sama Tuhan, intim sama Tuhan, nikmati saat-saat bersama Tuhan,
ngikut saja Tuhan kemana, maka saudara otomatis akan bisa menaati kehendaknya. Dan ingat saudara, kalau kita menaati kehendaknya, yang terjadi apa saudara? Berkat-berkat khusus dinyatakan dalam hidupmu. Ya, pandang kiri kananmu bilang gini, siap terima berkat khusus? Aku siap, bilang gitu saudara. Nah ya, siap terima berkat khusus ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saya kembalikan kepada yang bertugas, Om John. Silakan Om John. Puji Tuhan, saudara-saudara. Semua diberkati hari ini, saudara-saudara. Amin. Apa? Doa berkat. Oh, pengumuman. Silakan Kak Rudolf. Oh, kesaksian dulu. Oke. Bagus sekali Kak Rudolf ya. Shalom saudara. Siapa yang terberkati firman-Nya hari ini? Kan? Karena gini, pertama saya mau bagi saudara, ketika saudara datang kumpul di sini 1 bulan, saudara harus punya perasaan untuk aku mau terima sesuatu yang spesial dari Tuhan gitu. Ketika firman yang dibagikan, saudara jangan datang hanya karena disuruh ke Ardian, hanya jangan disuruh ke Rudolf, ke Steiner atau yang lain. Tapi saudara miliki perasaan datang ke sini itu saudara untuk menerima sesuatu yang baik, yang spesial dari Tuhan Yesus buat kita masing-masing. Jadi ketika saudara datang dan diberkati, benar-benar berkat itu buat saudara dan tidak diambil orang lain. Amin. Nah saya tadi itu, firman yang dibagikan itu sangat memberkati saya dan saya sangat dapat berkat Tuhan dan diteguhkan, banyak hal yang diteguhkan. Dan saat ini saya digerakkan Tuhan untuk beri kesaksian tentang tadi, kita temanya tahun ini kan bahasa sederhananya cemepak ya, bahasa Jawanya itu keren ya, cemepak itu simple tapi jelas, yaitu segala sesuatu sudah disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Senggol kiri kanan, katakan segala sesuatu sudah disediakan Tuhan buat kehidupan kita. Dan saudara yang percaya, seperti tadi firman dibagikan, saudara yang percaya, saudara menerimanya. Nah, jadi banyak hal yang tadi saya mau kesaksian tadi, berkat umum dan berkat khusus, itu luar biasa saudara. Nah saya saat ini mau kesaksian tentang cemepak Tuhan sediakan. Ini bukan tentang saya, tapi Tuhan bukakan tentang orang yang fokus pada kasih-Nya Tuhan, fokus pada hubungan tentang kasih-Nya Tuhan, fokus pada pribadi yang terus-menerus mengasihi kita, maka kita gampang dibukakan Tuhan untuk melihat kebaikan demi kebaikan, penyediaan demi penyediaan, berkat demi berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan saya kepingin kesaksian ini, supaya saudara jangan lewat berkatnya Tuhan. Jangan cuma melihat orang lain diberkati, tapi berkatnya kita sendiri lewat, saudara. Nah, ini saudara, istri saya ketika dalam 3 bulan ini dapat berkat spesial, yaitu kerja di rumah, saudara. Bagi saya ini spesial. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya istri saya kalau kerja, istri saya berangkat lebih dulu, pulangnya lebih terakhir, saudara. Saya sering kali pulang itu ingin disambut sama istri. Ya. Sering kali saya yang menyambut istri. Ya. Tapi puji Tuhan ketika istri kerja di rumah, istri saya menyambut. Ya. Itu berkat, saudara. Ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja, saudara. Ketika istri saya mungkin mengalami pindah kerja di rumah, dia nggak nyaman karena apa? Ada anak saya yang kecil namanya Nana, minta perhatian lebih sehingga dia nggak bisa fokus konsentrasi dalam pekerjaan. Dia merasa ketika dia kerja di rumah, dia tidak bisa maksimal. Tapi saya bagikan kepada istri saya, kalau kamu kerja di rumah, nikmati momen ini. Nikmati bisa berbagi kasih dengan anak, walaupun mungkin nggak bisa fokus dalam pekerjaan. Setelah istri saya menikmati, dia punya momen sama anak, bisa nganter anak les, bisa jemput, bisa apapun, ya dia menikmati, dia merasakan berkatnya Tuhan. Tapi bukan itu saja, saudara. Ketika dia kerja di rumah, sebentar lagi kita akan retreat ya. Siapa yang ikut retreat sudah daftar? Ya, ini promosi retreat ya, jangan sampai nol. Ingat, hanya di sini saja retreat gratis, saudara. Ya, karena sudah dibayar Yesus ya. Hanya di retreat di sini aja ya. Oke, lanjut. Terus istri saya
dapat tugas spesial dari gereja, yaitu bagian konsumsi. Dan retreat ini dia senang karena sudah ada rekan khusus untuk menyiapkan menu makanan, tidak dikuasai oleh istri saya sendiri, ya Ibu Gembala Santi, mau ikut membantu. Nah, jadi untuk momen saat ini dia sadar bahwa ketika dia di rumah, dia bisa kerja sambil menyiapkan makanan untuk retreat, saudara. Kali ini spesial, sebab gini, sebelum retreat sebelumnya, dia pulang kerja harus kerja lagi masak. Dan hanya dibantu sama Bu Riaman. Kali ini, dia bukan hanya dibantu sama Bu Riaman, ada Bakung di sini yang bantu. Dan ada rekannya istri saya, yang namanya Selin, adiknya Hana, ikut membantu. Itu berkat spesial, saudara. Ya, berkat spesial, karena gini, ketika kita kerja, yang namanya effortless itu kan kita tidak bekerja dengan susah payah. Ya, tidak stres, tidak susah payah. Nah, ketika istri saya mengerjakan masak itu, ketika ada yang membantu, dia turut bekerja, bukan nggak kerja. Tapi ketika dibantu, tidak ada susah payah yang menambahinya. Amin. Tapi nantikan saudara, makanannya menu tambah luar biasa. Ya, yang kedua saudara, yang kedua. Ketika saya ngomong-ngomong sama istri saya, Tuhan bukakan begini, saudara. Kemarin itu saya ngomong sama istri saya, saya panggil istri saya ya. Saya, kalau kita sadar akan kasihnya Tuhan, kita bisa melihat bahwa kasihnya Tuhan bukan buat kita saja, tapi orang sekeliling kita juga bisa merasakan kasihnya Tuhan. Nah, contohnya begini, ini Selin kerja ikut perusahaannya Bu Pauline, dan saat ini ikut, bukan WFA ya, dia kerja nggak di rumahnya, dia kerja di rumah saya, di rumah istri saya. Dia mengalami favor, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan apa? Saat dia kerja di rumah petemon, ya, dia nggak akan mengalami kesulitan ketika dia posisinya harus sambil ngurusin kuliah. Nguber dosen, ketemu sama temennya lah atau apa. Sedangkan teman-temannya yang di posisi sama dengan dia, yang juga bekerja, akan mengalami kesulitan untuk izin keluar dan mengerjakan skripsinya. Nah, ketika istri saya bicara sama istri saya dan ke istri saya itu bagikan. Istri saya bagikan luar biasa, saudara. Dia ngomong begini kepada Selin, Selin, kamu tahu enggak, Yesus sangat sayang sama kamu. Nah, Selin tanya, maksudnya apa ya, Kak Dewi? Nah, ini. Maksudnya begini, ketika kamu bukan hanya dapat berkat untuk bisa bekerja dan dapat menghasilkan uang, tapi urusanmu untuk ngurus skripsi pun sudah disiapkan Tuhan. Sudah dicemokkan Tuhan buat kamu. Sehingga ketika kamu kerja, kamu nggak harus bingung, harus minta izin. Susah payah. Sebab temennya ngomong, kamu kok enak ya Selin? Aku aja izin-izin sampai kena SP1 untuk ngurus skripsinya. Tapi Selin tidak kena SP1 karena Selin mengalami kasihnya Tuhan. Dia ngizin sama Kak Dewi, tidak perlu surat-suratan. Kak Dewi tak berangkat ya, oh monggo silakan. Dia kalau kerja di kantor, Kak Dewi mungkin nggak mempersulit ya. Tapi kalau di kantor, dia harus sungkan sama teman-teman kantor karena dia dapat perlakuan spesial, khusus. Kan? Tapi dia tidak perlu khawatir itu karena dia kerjanya di pertemuan. Gak harus fingerprint, gak harus apa. Saudara, ini hal yang mungkin gak terlalu besar. Tapi ketika dibagikan sama istri saya, dia menyadari ada berkat spesial buat dia. Ada berkat spesial khusus buat dia sambil kerja, bisa menyelesaikan skripsi dan bisa izin tanpa susah payah. Bukan memanfaatkan, tapi ini Tuhan yang sediakan. Nah, saya mau bagikan gini saudara. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Sebelumnya tentang berkat Tuhan, tentang effortless faith, iman yang tambah susah payah karena ikut iman Yesus. Hari ini ketaatan tambah susah payah. Saudara tinggal belajar ikut Yesus. Nah, bagaimana ketika ikut Yesus? Saudara belajar dengan tubuh Kristus. Saat ini, hari ini saudara perlu belajar dengan tubuh Kristus. Kita di sini nggak ada yang sempurna seperti Yesus.
tapi kita bisa saling dipakai Tuhan untuk melengkapi, memberkati satu sama lain, untuk melihat Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh dimampukan untuk taat. Amin. Siapa yang mau menerima berkatnya Tuhan yang sudah disediakan buat kita, sudah dicepakkan buat kita dan tidak lolos, mari kita fokusnya sama Yesus. Yesus yang sesuai dengan firman Tuhan dan Yesus yang ada di dalam setiap tubuh Kristus tempat ini. Amin. Amin. Saya kembalikan ke John. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Si Tuhan. Luar biasa. Ini di bahasanya kita mengakhiri ibadah kita, saudara. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan, saudara. Ingat kita hari ini bahwa ketaatan Yesus jadi ketaatan kita, saudara. Amin. Dan perintah Tuhan itu enggak berat. Yang berat itu perintah. Saya undang PDM Ardian untuk doa berkat ya Kak ya. Terima kasih Ardian. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau terima jangan sedikit, terima yang banyak, ambil yang banyak, rugi saudara kalau terima sedikit ya. Berkat kesehatan, masa depan, keuangan, keharmonisan, sukacita, shalom, kelimpahan. Weh, karir ya. Mari, every eyes closed, tutup matamu saudara. Saudara boleh taruh tanganmu di atas kepala. Ini bukan sembarang tangan, tapi ini adalah tangannya Yesus yang ditumpangkan di atas kepala saudara. Kirana ramata karana lama ya syata karana rama rama. Terima kasih Tuhan, saat ini tanganmu tertumpang di atas kepala kami. Dan saat tangan ini menyentuh kepala kami, Tuhan, di dalam nama Yesus, kami terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau sentuh, Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Setiap tanah yang kau injak akan diberkati. Dan apapun yang kau perkatakan, Yesus akan dinyatakan. Terima kasih Bapak, saudaraku, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan ini, yang dimeteraikan dengan nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sudah menerima, bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. God bless you, sampai jumpa bulan depan ya. Selamat menikmati fellowship dengan komunitas. Pengumuman sedikit, yang belum absen silakan dibantu absennya untuk mendukung kelangsungan memanfaatkan fasilitas OCBC. Silakan yang belum absen bisa bantu absen. Dan harapannya meninggalkan ruangan ini dalam